3C ingin menjelaskan tentang apa itu intertekstual. Intertekstual adalah sebuah hubungan yang terdapat dalam teks karangan di mana teks tersebut merupakan hasil transformasi dari teks karangan sebelumnya yang dijadikan referensi. Tujuan dari adanya kajian intertekstual ini adalah membandingkan aspek-aspek tertentu dalam karya sastra yang telah muncul sebelumnya pada karya sastra setelahnya. Penjelasannya yaitu, pendekatan intertekstual menganggap bahwa suatu teks tidak berdiri sendiri. Ada dua alasan yang mendasari hal ini. Yang pertama yaitu pengarang sebuah teks adalah pembaca sebelum ia penulis teks-teks. Teks yang ditulis tentu dipengaruhi oleh teks-teks lain yang dibaca oleh sang pengarang. Dalam proses penulisan teks, pengarang menggunakan berbagai rujukan atau kutipan dari teks-teks yang telah ia baca. Yang kedua yaitu sebuah teks tersedia melalui proses pencarian materi yang hendak ditulis. Dalam proses tersebut ada pertentangan maupun penerimaan akan materi-materi yang ditemukan dalam teks-teks yang dibaca. Teks-teks yang mempengaruhi bisa jadi teks-teks yang ada sebelum teks ditulis atau teks-teks yang berada pada zaman teks ditulis. Pengaruh yang diberikan teks-teks lain bisa dalam bentuk gagasan, ucapan-ucapan lisan, gaya bahasa, dan lain-lain. Teks yang dimaksud di sini bukan hanya teks tertulis, tetapi juga teks yang tidak tertulis atau lisan seperti adat istiadat, kebudayaan, dan agama. Prinsipnya yaitu dalam pendekatan intertekstual ada beberapa prinsip yang diterapkan. Yang pertama yaitu pendekatan intertekstual memandang bahwa sebuah teks melalui sebuah proses pengolahan dari aspek luar maupun aspek dalam teks tersebut. Aspek luar adalah aspek dari teks-teks lain yang mendukung teks yang telah ditulis. Aspek dalam adalah pemahaman penulisan yang juga didasarkan pada proses pembacaan sebagai teks. Yang kedua yaitu sebuah teks juga tidak dapat dipisahkan dari motif penulis. Teks-teks lain yang menjadi sumber terbentuk sebuah teks disaring berdasarkan motif penulis. Yang ketiga yaitu intertekstualitas juga melihat bahwa teks dibentuk berdasarkan sumber tertulis maupun sumber non-tertulis. Berikut kajian intertekstual pada novel Surat Kecil untuk Tuhan dan novel Air Mata Syurga. Yang pertama ada karakter tokoh utama yaitu Keke dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Delponar, yaitu tabah, mudah bergaul atau bersahabat, sabar, penurut, pintar, perlang, dan ikhlas. Karakter tokoh utama yaitu Barah dalam novel Air Mata Syurga karya Ero Karat Asura, yaitu suka menolong, rajin menghafal Al-Quran, pintar, penurut, setia kawan, sabar, bersemangat, tabah, dan kasih sayang. Yang kedua adalah alur yang digunakan pengarang dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan, yaitu alur maju, karena pengarang memulai cerita dengan perkenalan dan diakhiri dengan tahap penyelesaian. Sedangkan alur yang digunakan pengarang dalam novel Air Mata Syurga yaitu alur campuran, karena pengarang memulai cerita dengan melukiskan suatu keadaan dan diakhiri dengan penyesalan. Dan yang ketiga adalah latar dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. Yang pertama, latar tempat dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Delponar, yaitu 19 tempat yang digunakan. Latar tempat dalam Air Mata Syurga karya Ero Kajat Asura, yaitu 22 tempat. Selanjutnya ada latar waktu dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Delponar, yaitu 8 waktu yang digunakan. Latar waktu dalam novel Air Mata Syurga karya Ero Kajat Asura, yaitu 5 latar waktu yang digunakan. Selanjutnya latar sosial dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Delponar, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap mitos dan kepercayaan manusia terhadap karma atau kisah latar sosial dalam novel Air Mata Syurga karya Ero Kajat Asura, yaitu kehidupan masyarakat Arab, peraturan daerah Mekah, kehidupan masyarakat Saudi, kehidupan masyarakat Timur Tengah. Yang keempat ada hubungan intertekstual pada novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Delponar dan novel Air Mata Syurga karya Ero Kajat Asura, yaitu adanya persamaan pada karakter tokoh, latar tempat, dan latar waktu, serta adanya perbedaan pada alur, latar, dan bahasa yang digunakan dalam kedua novel. Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Delponar merupakan hipogram untuk novel Air Mata Syurga. Hal itu terbukti karena adanya persamaan ide dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam novel Air Mata Syurga yang sudah lebih dulu diekspresikan Agnes Delponar dalam novelnya yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan pada tahun 2008, kemudian ditransformasikan oleh Ero Kajat Asura pada novelnya yang berjudul Air Mata Syurga pada tahun 2011. Sekian itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.